Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga Sobat tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan produktif ya. Lagi-lagi kali ini saya akan kembali mereview dunia per AI-an ya. Masih di dunia tulis-menulis. Kali ini saya akan mereview sebuah AI yang konon katanya digunakan untuk melihat apakah sebuah penelitian itu masih layak dilakukan atau tidak ya dalam bentuk visual ya. Namanya adalah Connected Papers ya. Saya sudah cukup lama mereview AI yang satu ini. Kali ini akan saya review lagi untuk melihat apa yang baru dari apa namanya? Dari AI yang satu ini ya. Kita coba login ya supaya bisa menikmati fitur-fitur gratisnya dengan tenang ya. Karena biasanya kalau tidak login di awal itu, kita diminta login di tengah-tengah itu yang cukup mengganggu ya. Jadi kita ikuti saja loginnya. Nah, ini adalah tampilan yang didapatkan ketika kita sudah login di Connected Papers. Nah, oke, kita coba di sini ya, sama ya. Tadi saya sedang akan meliti tentang over reliance on AI. Nah, ini adalah topik yang rencananya akan saya teliti tidak tahu kapan ya. Kita akan lihat di sini pilihannya build a graph ya. Eh, Seingat saya open atau connected papers ini apa ya interconnected begitu banyak AI, kemudian sorry begitu banyak papers yang relevan dengan topik yang saya saya apa saya cari gitu ya. Kemudian dia membuat oke, kita ulang lagi ya. Dia membuat ini ya, apa, membuat visualnya gitu. Visualnya seperti apa. Kita ulangi lagi ya. Kita berikan perintahnya lebih lengkap. Oke, coba kita buat grafnya. Choose a paper to build a graph ya. Coba kita pilih satu di sini, yang paling atas itu ya. Nah, dia langsung membuat sebuah grafik seperti ini ya. Nah, ini kan kelihatan sekali ya, ada beberapa lingkaran yang cukup besar ya. Kita coba lebih besar ini ya. Nah, di sini ada ini origin papernya. Nah, di sini adalah paper-paper yang eh, related gitu loh ya. Nah, ini kan kita kita tahu bahwa dari tahun 2016 sampai 2026 atau dalam jangka waktu 10 tahun itu begitu banyak penelitian yang meneliti topik ini gitu loh. Nah, terutama ini ya. Ini adalah apa ini? Ini adalah paper yang paling banyak citasinya ya. Coba kita lihat di sini. Ini satu citasi dan sebagainya. Nah, ini berarti kan paper yang paling laris. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya lebih kepada informasi ya. Jadi bukan seperti AI yang lain ya, memang dia visual ya. Jadi membuat visual gitu ya. Buat visual, interkoneksi antara satu penelitian dengan penelitian lain, kemudian kita bisa nanti melihatlah dari sekian banyak penelitian yang saling terkoneksi ini, kalau kita mau melakukan penelitian, kira-kira penelitian apa yang bisa jadi ini paling kecil lah lingkarannya ini, atau yang paling besar, tapi kita lihat gapnya nanti apa gitu kan. Kan fungsi penelitian kan pastinya seperti itu kan, tidak menjadi repetitif, tapi belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita melihat apa yang bisa menjadi novelty yang atau menjadi kebaruan dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan disitasi banyak orang, tapi ada celah yang bisa kita
kita masuki atau kita dalami. Nah, ini mungkin menjadi salah satu fungsi dari connected papers ini ya. Nah, ini kita tambahkan grafnya ini jadi terpisah ya. Jadi dia tidak, nah seperti ini kan. The graph is outdated. Ini di sini dia adalah ini artikel ini ya, origin papernya. Ini, ya ini klaster-klaster dari artikel yang relevan gitu ya, atau menjadi artikel atau kumpulan penelitian yang eh, sejenis gitu ya, sejenis ya. Nah, ini juga begini. Nah, di sini ada visualnya, di sini ada artikelnya. Jadi kalau kita mau mendalami, oh ini kok connected ya, kira-kira apa connectednya? Nah, kita bisa deep dive-nya di sini. Oke, jadi secara fungsi masih sama ya, masih sama seperti yang pernah saya coba dulu, lama sekali. Nah, ini you can use connected papers to get a visual overview of a new academic field. Ini make sure you haven't missed an important papers, create a bibliography for your thesis, dan seterusnya. Discover the most relevant prior and derivative works ya. Jadi ada istilahnya, ada prior, ada derivatif ya, ada penelitian aslinya, ada penelitian turunannya, dan seterusnya. Ini ada fitur baru misalkan, tapi tidak bisa diklik nih ya. Ini oke lah, ini kan nanti dia masuk ke misalnya semantik ya, dia akan punya semantik sendiri. Saya tidak mereview semantik, saya juga sudah pernah mereview semantik scholar lama sekali, beberapa tahun yang lalu. Eh, kita fokus ke connected paper saja. Jadi itu ya sekiranya. Misalkan ini ya, perilaku. Apakah dia juga berfungsi dalam topik bahasa Indonesia? Kita coba ya. Oke, kita build graph. Seperti apa hasilnya? Nah, fenomena oversharing dalam komunikasi Gen Z di media sosial. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini prior ya. Kita lihat priornya mana? Nah, ini priornya, ini derivatifnya. Nah, ini yang asli. Nah, ini origin papers ya. Ini prior ya. Ini juga bisa kita download. Jadi ini untuk literature review pastinya sangat bagus sekali ya, karena ya connected papers kan berarti kan artikel-artikel atau paper yang tersambung ya, terkoneksi ya. Jadi ya makin banyak alternatif ya, silahkan pilih mana yang handy, practical, dan juga ekonomis. Itu adalah tiga pertimbangan dalam memilih sesuatu ya, khususnya di AI tools yang berlangganan dan ada harganya. Silahkan teman-teman menentukan sendiri pilihannya ya. Kalau menurut saya cukup oke di sini. Nah, ini prior research, di sini ada derivatif. Ini adalah fungsi utama dari connected papers ya. Explore connected papers in visual graph ya. Jadi ya membantu aja, membantu memvisualisasi ketersambungan, keterikatan antara satu artikel dengan artikel yang lain. Lebih dari itu sepertinya belum ada ya. Misalkan follow up question, kemudian draft, write a draft itu belum. Jadi dia memang proses memasak ini ya, tidak proses proses makan ya. Jadi dia ini adalah ini adalah pre proses. Ini proses sebelumnya. Jadi sebelum membuat literature review kita harus mencari artikel yang terkoneksi satu sama lain, relevan, terbaru. Nah, kita bangun menjadi sebuah kajian teoritis yang kuat dan seterusnya. Nah, kita gunakan connected papers. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mereview singkat connected papers yang sudah sangat terkenal dan dipakai banyak sekali peneliti, dosen, mahasiswa. Kita lihat di sini ada berapa juta pengguna. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Asaf Channel sebanyak-banyaknya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.